Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan penerapan persamaan dasar akuntansi, yang mana contoh soalnya itu ada di halaman 8. Nah, di sini disampaikan pada tanggal 1 Juli tahun 2019, Carolina SH membuka sebuah kantor pengacara. Adapun transaksinya selama bulan pertama operasional adalah sebagai berikut, ada 7 transaksi. Bagaimana penerapannya pada persamaan dasar akuntansi? Maka di sini mari kita kupas satu persatu. Seperti yang saya sampaikan kemarin gitu ya, bahwa persamaan dasar akuntansi ini adalah aset, ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal. Mengingatkan sebentar, aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Berarti di sini adalah perusahaan jasa Carolina SH, kantor pengacara Carolina SH. Karena aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, maka jenis aset itu ada dua, aset berwujud dan aset tak berwujud. Aset berwujud ini adalah aset yang dapat dilihat, ada fisiknya. Nah, contohnya apa? Bisa berupa uang. Dalam akuntansi namanya adalah kas. Bisa berupa peralatan, bisa berupa mesin, bisa berupa kendaraan. Ini aset. Nah, kemudian kewajiban itu apa? Kewajiban adalah hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak lain. Kemudian ekuitas. Ekuitas adalah hak milik dari perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada transaksi yang pertama. Menyerahkan kas sebesar 10 juta sebagai setoran modal. Transaksi yang pertama, nah kita lihat dulu menambah atau mengurang dulu. Transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama di sini adalah menyerahkan kas ya, menyerahkan kas. Menyerahkan kas. Karena menyerahkan kas berarti di sini kas itu masuk dalam golongan aset, kewajiban atau ekuitas. Karena kas berarti perusahaan itu yang awalnya tidak memiliki apa-apa, karena pada bulan Juli itu baru didirikan, awalnya tidak memiliki apa-apa. Kemudian Bu Carolina SH memberikan uang sebesar 10 juta kepada kantornya. Sehingga di sini perusahaan ya memiliki tambahan aset. Asetnya jenisnya adalah kas. Asetnya jenisnya adalah kas. Berarti kas perusahaan bertambah. Nah, kemudian sekarang saya lanjutkan. Kas perusahaan bertambah sebagai setoran modal. Karena aset sama dengan kewajiban plus modal, kasnya bertambah itu ya akan mempengaruhi kewajiban ataukah ekuitas. Karena itu bukan berasal dari pinjaman, melainkan dari uangnya Bu Carolina sendiri yang diserahkan kepada kantor yang dibukanya, maka di sini kas yang diserahkan kepada kantor pengacara itu adalah modal perusahaan, sehingga modal bertambah. Maka pertambahannya berapa gitu ya? Pertambahannya berapa? Pertambahannya di sini berarti kasnya bertambah. Kasnya bertambah 10 juta. Kemudian ekuitasnya bertambah 10 juta. Di persamaan 1, maka aset sama dengan ekuitas. Aset berupa kas 10 juta, ekuitas 10 juta. Sekarang saya masuk ke transaksi kedua.
Transaksi kedua, di sini perusahaan membayar sewa kantor secara tunai. Membayar sewa kantor, karena membayar berarti perusahaan harus mengeluarkan uangnya. Berarti aset perusahaan bertambah apa berkurang? Karena membayar, perusahaan mengeluarkan uangnya, maka aset perusahaan berkurang. Mengurangi apa? Kas. Maka di sini kasnya berkurang. Kemudian, ketika dia membayar sewa, itu mengakibatkan mempengaruhi sisi kewajiban atau ekuitas. Karena itu bukan berasal dari utang atau pinjaman kepada pihak lain, tetapi itu adalah untuk operasional perusahaan dalam melakukan pembayaran sewa kantor, maka mempengaruhi ekuitas. Sehingga ekuitas berkurang. Nah, sekarang berarti pengurangannya berapa? Nah, yaitu sebesar 800.000. Sehingga saldonya di sini 10 juta dikurangi 800.000. Maka dari transaksi yang kedua antara aset dan kewajiban, aset sama dengan kewajiban plus modal nominalnya sama. Dan posisinya masih tetap sama, aset sama dengan ekuitas, karena belum melibatkan kewajiban. Sekarang transaksi yang ketiga. Pada transaksi yang ketiga, perusahaan membeli peralatan kantor, tapi secara kredit. Membeli. Karena membeli, berarti perusahaan di sini asetnya bertambah. Asetnya bertambah berupa apa? Peralatan kantor. Maka ada aset, penambahan aset berupa peralatan. Peralatan kantor bertambah. Oke, saya tunjukkan asetnya bertambah. Nah, sekarang akan mempengaruhi apa? Kewajiban atau ekuitas? Karena di sini pembelian peralatan itu secara kredit, maka akan mempengaruhi kewajiban. Sehingga kewajiban perusahaan bertambah. Berarti hutang usaha. Sehingga di sini hutangnya bertambah. Berapa besarannya? Atas penambahan tersebut, peralatannya bertambah senilai 3 juta. Kemudian utang usaha bertambah senilai 3 juta. Sehingga saldonya jadinya 9.200.000. Kemudian peralatan 3 juta, utang usaha 3 juta, kemudian ekuitas 9.200.000. Hasilnya aset sama dengan kewajiban plus modal. Maka di sini aset berjumlah 12.200.000, kewajiban juga sama. 12.200.000, kewajiban plus ekuitas juga sama, 12.200.000. Maka bisa disimpulkan bahwa aset perusahaan sebesar 12.200.000 terdiri dari kas 9.200.000 dan peralatan 3 juta. Di mana aset sebesar 12.200.000 bersumber dari utang usaha 3 juta dan ekuitas itu sendiri 9.200.000.
Saya lanjutkan transaksi yang keempat. Pada transaksi yang keempat, perusahaan memberikan jasa kepada klien secara tunai. Memberikan jasa. Karena perusahaan memberikan jasa, maka perusahaan mendapatkan imbalan. Berupa apa? Karena secara tunai berarti perusahaan mendapatkan imbalan berupa uang. Sehingga aset perusahaan bertambah berupa apa? Kas. Kasnya bertambah, dengan adanya penambahan kas atas jasa yang diberikan, maka akan mempengaruhi ekuitas. Ekuitas perusahaan juga bertambah. Nah, penambahannya berapa? Nah, sekarang kita lihat jasanya berapa itu yang diterima? 1.500.000. Maka saldonya jadi gitu ya. 9.200.000 ditambah 1.500.000 sama di ekuitas 9.200.000 ditambah 1.500.000. Berikutnya saya masuk ke transaksi yang kelima. Pada transaksi yang kelima, berikutnya saya masuk ke transaksi yang kelima. Pada transaksi yang kelima, di sini perusahaan meminjam uang dari bank sebesar 700.000 dengan menyertakan wesel. Maka ini timbul apa yang namanya utang wesel dari bank. Nah, karena meminjam uang, yang namanya meminjam kan berarti memperoleh uang, sehingga aset perusahaan bertambah. Berupa apa? Kas. Nah, sekarang akan mempengaruhi kewajiban atau ekuitas. Karena itu memang sudah jelas disampaikan di transaksi yang kelima, meminjam uang dari bank dengan menyertakan wesel, berarti itu merupakan kewajiban. Hutang wesel. Nah, hutang weselnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Akibat adanya utang yang dipinjam oleh kantor pengacara, maka utang kantor pengacara atau perusahaan bertambah. Besarannya berapa tambahannya? Gitu ya. Tambahannya sebesar 700.000. Maka kita masukkan 700.000. Kas bertambah 700.000, utang wesel bertambah 700.000. Sehingga saldonya jadinya gitu ya, sebesar 10.700.000 ditambah 700.000, kemudian 3 juta, kemudian utang usaha 3 juta, utang wesel 700.000 gitu ya. Kemudian untuk ekuitas sendiri 10.700.000. Nah, selanjutnya saya masuk ke transaksi yang ke-6. Pada transaksi yang ke-6 di sini perusahaan memberikan jasa kepada klien secara kredit. Nah, ini coba kita lihat dengan transaksi yang keempat. Kalau transaksi yang keempat ini secara tunai. Ketika secara tunai maka kas bertambah, kemudian ekuitas bertambah. Nah, sekarang pada transaksi ke-6 memberikan jasanya secara kredit. Karena secara kredit berarti perusahaan belum menerima uang. Melainkan apa? Nah, itu memberikan pinjaman dulu kepada pelanggan. Maka akunnya namanya adalah piutang usaha. Akunnya namanya piutang usaha. Jadi piutang usaha ini kebalikan dari hutang. Kalau piutang itu meminjami atau memberikan pinjaman, kalau utang itu pinjam, perusahaan yang pinjam. Tapi kalau piutang, perusahaan yang meminjami. Nah,
Berarti piutang perusahaan bertambah atau berkurang dengan adanya pemberian jasa kepada klien, tapi secara kredit, maka piutang usaha bertambah. Nah, piutang usaha bertambah itu ya mempengaruhi apa? Kewajiban atau ekuitas. Karena itu bukan utang ya, perusahaan tidak utang, tapi atas hasil jasa yang diberikan kepada klien atau pelanggan, maka ekuitas perusahaan bertambah. Berapa besarannya gitu ya? Penambahan tersebut besarannya adalah 2 juta. Sehingga saldonya gitu ya bertambah atas piutang senilai 2 juta. Nah, maka ini saldo terakhir. Oh, mohon maaf. Saya ulang untuk berikutnya saya masuk ke transaksi yang terakhir, yaitu transaksi nomor 7. Perusahaan membayar biaya-biaya sebagai berikut. Ada biaya gaji, biaya listrik, dan biaya telepon. Membayar biaya, berarti perusahaan mengeluarkan kas. Nah, berarti karena perusahaan mengeluarkan kas, maka kas perusahaan berkurang ya, kas perusahaan berkurang. Untuk apa? Untuk membayar gaji, listrik, dan telepon. Nah, kemudian atas pembayaran gaji, listrik, dan telepon itu mempengaruhi apa? Kewajiban atau ekuitas? Ya, tentunya ekuitas. Kenapa? Karena itu bukan timbul dari utang, melainkan digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, bertambah atau berkurang ekuitasnya? Berkurang. Karena untuk modal tersebut digunakan untuk membayar biaya operasional. Nah, sehingga berapa ya kas yang dikeluarkan? Ya, kas yang dikeluarkan di sini 500.000 ditambah 300 ditambah 100.000. Berarti besarannya berapa? 900.000. Monggo mau ditulis satu persatu atau mau ditulis langsung gitu ya. Nah, kas yang dikeluarkan bisa ditulis satu-satu biar nanti nggak bingung, atau ditulis langsung sekalian jadi 900. Ini saya contohnya saya tulis satu-satu aja. Gitu ya. Oke, di sini juga sama pengurangannya 500.000. Kemudian 300.000, kemudian 100.000. Maka saldo akhirnya di sini harus sama nanti, sama dengan ini ditambah ini ditambah 300, oh mohon maaf dikurangi ya. Dikurangi 500, dikurangi 300, dikurangi 100. Jadi kas perusahaan sebesar 10.500.000. Kemudian aset yang kedua yang dimiliki oleh perusahaan yaitu peralatan sebesar 3 juta. Nah, kemudian piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 2 juta. Kemudian untuk kewajiban, di sini perusahaan memiliki 2 jenis kewajiban, utang usaha sebesar 3 juta, dan kemudian utang wesel sebesar 700.000. Nah, ekuitasnya jadinya 12.700.000 dikurangi 500.000 dikurangi 300.000 dikurangi 100.000. Sehingga ekuitasnya berjumlah
11.800.000. Nah, hasil akhirnya di sini nanti harus sama totalnya antara aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, sekarang coba kita jumlah hasilnya sama atau tidak. Oke, totalnya 15.500.000. Nah, berikutnya saya total untuk yang kewajiban plus modal. Nah, ternyata totalnya sama. Bagaimana kalau pada waktu pengerjaan nanti tidak sama? Maka silahkan dicek kembali. Ya, berarti di sini aset perusahaan itu totalnya sebesar 15.500.000, di mana terdiri dari kas perusahaan sebesar 10.500.000 dan peralatan senilai 3 juta serta piutang usaha senilai 2 juta. Aset sebesar 15.500.000 bersumber dari kewajiban atas hutang usaha sebesar 3 juta, utang wesel 700.000. Dan ekuitas atau modal sendiri sebesar 11.800.000. Itulah pengaplikasian atau penerapan dari persamaan dasar akuntansi. Saya sampaikan secara rinci, semoga memudahkan dalam melakukan pembelajaran. Begitu dari saya, mohon maaf lahir batin. Semoga bisa membantu dalam mempelajari persamaan dasar akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.